Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Monica Konado, Miss Earth Indonesia 2020, dengan sharing session seputar Putri Bumi bersama para finalis. Mari kita ikuti videonya. Salam hijau lestari. Baik teman-teman, My Earth Sister biasanya ya sebutannya untuk My Earth Sister 20 finalis Putri Bumi Indonesia. Hari ini Monica sebenarnya nggak mau sharing-sharing yang bukan memberikan materi, karena kita di sini sama-sama belajar. Monica juga di sini belajar, teman-teman semuanya juga belajar. Bukan hanya teman-teman yang belajar dari Monica, tapi juga Monica belajar dari teman-teman semua. Jadi jangan anggap kali ini Monica memberikan materi, tapi kali ini kita sharing-sharing yang santai aja. Jadi mungkin Monica akan sharing terlebih dahulu terkait dengan apa itu Putri Bumi Indonesia 2021. Jadi Putri Bumi Indonesia 2021 ini dia berfokus kepada isu-isu lingkungan. Yang mana itu adalah beauty pageant, tapi kita ada satu fokus yang spesifik, yakni terkait dengan environmental issues. Dan bagaimana bisa kita dari environmental issues ini bisa membantu untuk slow down isu-isu yang ada, ataupun solusi-solusi, memberikan solusi-solusi terhadap isu-isu ini yang ada, baik itu dengan bekerja sama dengan komunitas, pemerintah, ataupun melalui aksi-aksi, contoh-contoh aksi yang kita lakukan, maupun itu adalah sosialisasi-sosialisasi yang kita lakukan. Baik, teman-teman, mungkin aku pengen dengar sedikit dari kalian dulu. Menurut kalian itu apa sih yang penting ketika kita menjadi Putri Bumi Indonesia 2021? Oke, di sini ada yang angkat tangan. Jessica, silakan Jessica. Halo, selamat pagi Kak Monica. Halo. Terima kasih Kak Monica atas kesempatannya. Kalau menurut Grace sendiri, Putri Bumi di sini berarti kita sudah menjadi suatu pengaruh Kak buat orang lain, di mana tentunya dimulai dari diri kita dulu sendiri Kak, di mana kita melakukan untuk environmental issues yang ada, kita mulai terlebih dahulu untuk menjaga, sehingga kita akan influence orang, kita akan beri pengaruh ke orang banyak yang juga kemudian dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya Kak. Mungkin itu dari Grace Kak, terima kasih. Thank you Grace. Selanjutnya mungkin satu orang lagi. Vilen, silakan. Halo Kak Monica, selamat pagi. Oke, jadi kalau menurut Vilen sendiri, menjadi seorang Putri Bumi itu untuk mengimpact orang-orang yang sekitar yang belum terlalu concern terhadap bumi kita. Jadi Vilen mau impact mereka, mengajak mereka untuk membantu agar bumi ini menjadi pulih, gitu Kak. Oke, keren sekali. Dan rasanya mungkin teman-teman yang lain juga memiliki arti atau definisi yang sama, ataupun visi dan juga misi yang sama seperti Vilen dan juga Grace. Jadi Vilen dan Grace sudah mewakili ya. Nah, teman-teman benar sekali apa yang dijelaskan Vilen dan juga Grace. Mungkin sedikit dari sisi aku sendiri. Jadi ketika terpilih menjadi Miss Earth Indonesia 2020 ataupun masih menjadi finalis, di situ mengapa Monica pengen ikut ini beauty pageant yang terkait dengan environmental issues. Karena menurut Monica, dengan platform ini kita bisa semakin luas lagi untuk spread the message, untuk raise the awareness. Jadi kita memanfaatkan platform ini untuk bisa menyuarakan lebih dan lebih lagi. Sebenarnya bukan hanya ketika kalian menang baru bisa menggunakan platform ini ataupun spread the message lebih besar lagi, karena buktinya teman-teman finalis Miss Earth Indonesia 2020, teman-teman seangkatan Monica, walaupun mungkin pemenangnya hanya satu, tapi hampir semua itu finalis-finalis itu adalah pemenang, masing-masing itu adalah pemenang. Mereka hebat-hebat, mereka terus
membuat aksi-aksi, terus melakukan advokasi-advokasi mereka. Contohnya yang telah memberikan materi kepada kalian ada Natasha, Miss Earth Indonesia Ecotourism. Dia sampai saat ini masih terus melakukan advokasinya. Jadi bukan menjadi alasan buat teman-teman kalau misalnya nanti ya namanya sebuah lomba kompetisi pasti ada satu pemenang. Harus ada satu pemenang. Tapi bukan berarti teman-teman yang lain itu bukan tidak layak, tapi semuanya itu layak. Kalian semua pemenang. Hanya satu pemenang ini mewakili kalian saja. Jadi aku sangat berharap kalian semua nanti bisa terus melakukan advokasi kalian yang mungkin saat ini kalian geluti, yang sudah mungkin dilakukan sejak sebelum menjadi finalis ataupun baru dilakukan ketika menjadi finalis. Jadi mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu Monica ini latar belakangnya apa. Jadi Monica latar belakangnya itu adalah teknik sipil. Sarjana teknik sipil tapi bekerja sebagai jurnalis kemudian ikut Miss Earth. Mungkin banyak orang yang kok nggak nyambung ya teknik sipil terus jurnalis kok jadi Miss Earth. Tapi di sini bukan soal hal itu, tapi passion kita untuk karena bumi itu bukan tanggung jawab satu orang atau tanggung jawab pemerintah atau tanggung jawab komunitas, tapi tanggung jawab kita semua. Dari hal-hal kecil, sederhana yang bisa kita lakukan dan itu berdampak begitu besar positif untuk bumi kita. Ya teman-teman jangan pernah berkecil hati kalau mungkin berpikir, masih belajar soal bumi, belum terlalu pintar. Tidak apa-apa, karena di sini kita semua sama-sama belajar. Kita belajar setiap hari, kita belajar apa yang bisa kita lakukan mulai dari hal kecil untuk bumi kita tercinta. Dan mungkin sharing-sharing sedikit yang mungkin belum disampaikan pada materi-materi sebelumnya. Mungkin kalian lebih menerima materi soal attitude dan juga soal lingkungan. Nah, kali ini juga Monica ingin membawa kalian semua tuh mentalnya harus mental yang seperti apa ketika menjadi finalis bahkan nanti menjadi pemenang. Jadi kalau misalnya kalian menerima komentar-komentar negatif dari baik itu dari sosial media ataupun dari teman-teman secara offline ya, dari teman-teman di lingkungan kalian atau orang-orang di lingkungan kalian, apa yang akan kalian rasakan dan mungkin apa tindakan yang akan kalian ambil? Oke, di sini ada yang angkat tangan, silakan. Safira. Baik, selamat pagi Kak Monica, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau Safira sendiri menanggapi head comment ataupun menanggapi haters seperti itu, Safira lebih prefer untuk mendiamkan tanpa menggubris balik. Karena apa? Karena orang-orang seperti itu seharusnya kita bersyukur karena mereka sudah meluangkan waktunya untuk mencari kesalahan kita ataupun mungkin untuk memperhatikan tingkah-tingkah kita ya seperti itu. Tapi ada baiknya juga saya sebelumnya di ajang sebelumnya di Miss Sidoarjo itu juga sudah banyak yang mungkin nge-hate seperti itu. Tapi Safira nggak ambil pusing karena menurut Safira itu ajang juga untuk Safira bisa lebih introspeksi dan menerima kritik seperti itu. Jadi kalau Safira sendiri ada hate comment ataupun haters lebih baik diam, tapi kita tetap bergerak sesuai dengan visi kita seperti itu. Baik, thank you Safira. Mungkin aku pengen dengar dari dua orang lagi. Silakan Anissa. Oke, baik Kak Monica, terima kasih atas waktunya. Kalau Anissa sendiri menanggapi komen dari orang-orang itu di netizen terutama ya, paling banyak biasanya di Instagram ya Kak ya. Yang pasti kalau memang dia tidak mengganggu kehidupan, it's okay, kita diamin aja, nggak apa-apa. Kita cari tahu aja barangkali memang kita ada salah, kita evaluasi dari kita sendiri. Tetapi kalau ternyata memang mereka itu sudah mulai melakukan tindakan-tindakan yang jatuhnya membahayakan dan menjatuhkan diri kita, nah baru Kak di situ Nisa akan bertindak, mungkin Nisa ngajak ngobrol atau bagaimana. Setidaknya biasanya orang seperti itu orang yang pengen kenal kita tetapi belum bisa kenal. Jadi mereka cuma bisa lihat kita dari case depannya aja, belum tahu kita dalamnya kayak gimana gitu loh. Jadi mungkin mereka bilangnya kita pencitraan lah, atau mereka misalnya bilangnya, oh kita kayak gini cuma mau ngejar juara doang, padahal enggak gitu loh. Mungkin mereka juga mau seperti kita, cuman kesempatannya belum ada. Kayak gitu sih Kak kalau dari Anissa. Oke, thank you Anissa. Satu
aku pengen dengar dari satu orang lagi. Silakan Dwi Indasari. Selamat siang Kak Monika, terima kasih atas kesempatannya. Jadi diri untuk yang head comment seperti itu sih Indah tidak terlalu menanggapi ya, karena memang kadang banyak di sosial media yang nge-head comment ke Indah, tapi Indah tidak begitu menanggapi, malah justru head comment dari mereka itu menjadi sebuah penilaian untuk Indah untuk bisa introspeksi lebih baik lagi. Dan kalau misal mereka seperti menjatuhkan nama baik Indah sendiri, atau mereka seperti yang tadi Kak Anissa bilang, mereka itu mereka berbicara bahwa Indah ikut ajang-ajang seperti ini tuh hanya untuk pencitraan aja, itu Indah akan terus lakukan apa visi misi Indah yang ada di sini itu untuk apa. Jadi mereka bakal melihat gitu bagaimana sebetulnya Indah ikut ajang ini tuh untuk apa, dan ketika mereka sudah melihat hasilnya, mungkin mereka juga bisa jadi bukan nggak nge-head comment lagi gitu Kak. Jadi dijadikan introspeksi diri untuk lebih baik ke depannya saja. Oke. Nah teman-teman, kalau back then kita tarik waktu mundur ke belakang, Monica juga menerima materi soal bagaimana menanggapi negatif komen ini, mungkin perasaan kita akan seperti apa. Pada saat di interview juga sempat ditanyakan. Monica ingat sekali waktu itu oleh Kak Nita Sofiani, Miss Earth Indonesia yang pertama di Indonesia waktu itu dari Yayasan Eljon Indonesia. Dan waktu itu Monica juga memberikan tanggapan atau pernyataan yang sama seperti kalian. Ya nggak usah ditanggapi, kita tetap berkarya. Tapi ternyata ketika kita merasakannya secara langsung, pada saat ketika Monica sudah menang, aku udah menang, kemudian juga proses-proses menuju Miss Earth International secara virtual, banyak dukungan, tapi juga ada negatif-negatif komen. Dan tidak bisa dipungkiri itu menggores hati kita dan melukai, memang membuat kita tuh berpikir apa yang salah dengan kita. Padahal kita sudah berusaha lebih dan lebih lagi. Tapi benar, kembali lagi ke passion kita dan awal mula. Kita ingat lagi awal mula mengapa kita mengikuti ajang ini. Itu adalah passion, tujuan kita, visi kita, target kita ke depan seperti apa, dan itu yang menguatkan kita. Dan jangan kita hanya berfokus pada negatif komen saja, tetapi juga dukungan-dukungan yang jangan karena negatif komen kita jadi buta, kita jadi menutup mata dengan dukungan-dukungan yang ada. Tapi bukan berarti kita juga menutup mata dengan negatif komen itu, tapi berarti negatif komen itu kita lihat lagi, kita telaah lagi, apa yang salah dan apa yang bisa kita perbaiki untuk diri kita agar bisa lebih baik lagi. Dan mungkin itu menjadi salah satu kunci bagaimana kita semakin hari semakin bisa menjadi lebih baik ketika kita bisa mendengarkan bukan cuma hal-hal positif saja, tetapi juga hal-hal negatif dalam tanda kutip adalah kritikan-kritikan atau saran-saran untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi teman-teman di sini semangat terus, kalaupun nanti menghadapi komen-komen seperti itu, tetap santai, tetap ambil komen-komen tersebut sebagai kritik atau saran-saran kita menjadi lebih baik lagi. Nah, itu mungkin terkait dengan komentar-komentar atau attitude kita ketika kita menerima negatif komen. Nah, teman-teman, selanjutnya nih, Monica juga pengen sharing-sharing terkait dengan Monica udah ikutin kalian, aku udah ikutin kalian beberapa hari ini. Kalian ini orang-orang hebat, orang-orang yang vokal menyuarakan isu-isu lingkungan dan apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya Monica juga berlatar belakang jurnalis, mirip seperti kalian, suka berorganisasi, suka berorasi, dan vokal. Tapi sebenarnya ketika kita menjadi seorang Putri Bumi Indonesia 2021, kita harus ingat bahwa kita itu tidak berpihak pada salah satu pihak saja, atau bukan berarti kita itu membawa suara dari komunitas kah, atau mewakili hanya pemerintah kah, tapi kita itu mewakili negara Indonesia, bukan lagi salah satu komunitas atau pihak saja. Maka dari itu di sini kita bukan menyalahkan satu atau yang lain ketika mungkin kita menyuarakan soal pengelolaan sampah. Kita di sini kita menyalahkan
Ini salah pemerintah, karena pemerintah tidak membuat kebijakan dan tidak merealisasikan kebijakan tersebut. Tapi ada juga yang mungkin menyalahkan, oh pemerintah sudah melakukan yang terbaik, tapi masyarakatnya yang tidak bisa mengikuti. Jadi ini sangat amat harus kita perhatikan, kita sebagai Putri Bumi Indonesia 2021 tidak mencari kesalahan, tapi kita memberikan aksi-aksi positif, masukan-masukan positif yang bisa kita lakukan. Kalau boleh jujur nih, Monica juga dulu sama seperti kalian ketika diberikan materi dari salah satu juri Monica, nanti juga akan menjadi juri kalian, Pak Nofrisal Tahar, dari Dirjen Pengelolaan Sampah KLHK. Di situ Monica sangat kritis memberikan pertanyaan, mengapa sampah itu tidak terkelola dengan baik? Karena pemerintah tidak melakukan pilah sampah dengan baik ketika di TPA. Tapi padahal sebenarnya setelah Monica menjalani masa-masa sebagai Miss Earth dan mengikuti webinar dan banyak kegiatan, ternyata memang itu bukan menjadi masalah dari pemerintah saja, tetapi juga dari masyarakatnya yang harusnya pilah sampah dari rumah kemudian baru dibawa ke TPA. Nah, ini contoh-contoh yang bagaimana kita harus bisa, sebenarnya bukan diplomatis atau membela suatu sisi, tapi kita tidak mencari kesalahan, tapi kita memberikan hal-hal positif. Jika memang demikian, berarti apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa bekerja sama dengan pemerintah dan juga komunitas untuk melakukan sosialisasi terkait dengan sorting the waste atau memilah sampah itu sendiri. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dan kita bukan mencari kesalahan, tapi hal-hal yang bisa membangun satu sama lain. Jadi di sini Monica selalu membawa advokasi Monica itu bukan hanya menggait satu pihak saja, bukan cuma NGO atau komunitas, bukan cuma pemerintah, tapi semuanya, yaitu komunitas, NGO, dan juga pemerintah. Di sini ada sinergitas di antara mereka semua, dan Monica sangat senang bisa menjadi jembatan di antara mereka semua dan juga memberikan sosialisasi, saran-saran, masukan-masukan untuk isu-isu lingkungan atau solusi isu-isu lingkungan yang lebih baik lagi. Nah, ini mungkin sedikit gambaran terkait dengan advokasi kalian. Tapi kembali lagi, apa yang menjadi advokasi kalian? Kemudian juga mungkin nanti sesaat lagi kita akan mendengarkan presentasi advokasi kalian. Di sini mungkin secara brief saja, singkat, diberikan waktu 5 menit untuk setiap orang, dan nantinya advokasi kalian bisa lebih menyuarakan melalui sosial media kalian dan juga eco video kalian. Tapi itu sedikit gambaran dari Monica, dan mungkin advokasi Monica juga seperti apa. Nanti Monica akan menampilkan eco video yang Monica sampaikan atau tayangkan pada saat Miss Earth Internasional 2021. Di situ sebenarnya sudah mencakup semuanya apa yang advokasi Monica, dan juga tujuan-tujuan dan apa yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan di situ. Jadi itu yang akan menjadi advokasi. Dan yang perlu kita ketahui juga, advokasi kita itu, isu-isu lingkungan itu ada banyak. Begitu luas environmental issues. Ada soal sampah, ada soal climate change, ada soal air bersih. Nah, di sini teman-teman bisa fokus terhadap beberapa poin yang kalian ingin fokuskan. Tapi kalau memang kalian mau mengambil semuanya, misalnya ya memang global warming itu banyak poin-poinnya, silakan. Tapi tetap harus fokus dan juga melakukan aksi-aksi tersebut secara nyata, baik itu aksi-aksi melalui sosial media seperti sosialisasi ataupun langsung turun ke lapangan. Jadi teman-teman mungkin sebelum kita akan mendengarkan presentasi kalian, kita akan lihat terlebih dahulu eco video Monica, bisa dibantu oleh tim dari Eljon TV. This is the colors of the earth. And this is wonderful Indonesia. There's a reason we don't see the earth in black and white. She wants us to enjoy the colors she could give. Any colors of the earth you would like to see is found here in Indonesia. The earth wears the colors of the spirit.
but the colors are fading. Listen to the voice of nature. Do you hear that? We need to act now. Working as a journalist, I've covered stories about the environmental issues that is going on. It is scary and ironic because I see how people fight for the earth, but also at the same time, they destroy it. Change is coming. There's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see. Joining Miss Earth is something I never imagined before. But this platform gives me strength to walk on with my belief that I don't want to force anyone to take action, but I want to educate and let people take action by their own decision, so it will be a sustainable action for our Earth. We're making the world a better place. I'm blessed to be born and raised in my beloved country, Indonesia. The people may came from different regions, ethnics, race, and beliefs. But just like Indonesia's motto, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu, which means unity in diversity, we could save the Mother Earth together. On this digital era, people, communities, and governments still collaborate to tackle the issues, waste management issues, innovations to reduce the carbon footprints, preserving endangered flora and fauna, and many more. Change the world. Just like children having the obligation to pay back love to mothers, so do we to Mother Earth. It is now the time for us to take care of her. Will you join me? Change the world. I'm Monica Francisca Conado from Elgin Pageant's Miss Earth Indonesia. I am a woman of the earth. Oke, teman-teman, itu mungkin sedikit gambaran advokasi Monica itu sudah dijelaskan di Eco video tersebut. Jadi bagaimanapun cara tackle the issues, Monica tidak memaksa, tapi itu adalah mengedukasi sesuai dengan moto dari yang selalu Monica pegang juga, si Tuti Moto dari Sulawesi Utara, manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Karena jika kita mengedukasi, maka dari situ orang-orang akan bertindak sesuai dengan hati mereka, bukan paksaan, dan itu akan menjadi sesuatu yang berkelanjutan atau sustainable. Jadi itu yang selalu Monica pegang. Nah, kembali lagi ke teman-teman mungkin nanti minggu depan akan mulai menyiapkan Eco video, atau mungkin minggu ini tidak harus sama persis. Jangan malahan, bukan Monica menunjukkan ini bukan sebagai contoh, tapi sebagai referensi untuk kalian teman-teman bisa lihat, dan ini advokasi Monica, advokasi kalian apa. Jadi jangan sama persis, buatlah sekreatif mungkin sesuai dengan advokasi dan juga profesi kalian seperti apa, silakan. Dan tentunya apapun yang kalian lakukan itu pasti Monica percaya sudah terbaik dan juga sangat berdampak positif untuk bumi kita. Nah, kalau kita baru saja mendengarkan advokasi dari Monica, sekarang Monica dan juga sahabat Elgin Pageant Lovers ingin mendengarkan advokasi dari teman-teman sekalian. Mungkin kita akan melakukannya sesuai dengan nomor urut finalis. Jadi kalian ada 20 finalis di sini, kita akan mulai dari finalis nomor urut 1 dan kalian akan diberikan waktu 5 menit. Jika nanti waktunya masih ada, Monica akan berikan kesempatan masih untuk melanjutkan. Kalau memang sudah selesai, silakan untuk berhenti. Dan silakan menggunakan alat peraga apapun, dan yakinkanlah bahwa advokasi kalian ini kepada teman-teman pemirsa, sahabat Elgin dan Pageant Lovers yang sedang menonton adalah hal yang perlu kita lakukan untuk bumi kita tercinta, agar kita bisa melindungi bumi kita, dan bumi ini adalah warisan untuk generasi selanjutnya. Silakan finalis nomor urut 1. Terima kasih Anda sudah menyaksikan karantina virtual Putri Bumi 2021 dengan narasumber oleh Monica Conado, Miss Earth Indonesia 2020.
Sangat menarik sharing session seputar Putri Bumi dan akan dilanjutkan di session berikutnya.